mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara. Investor, investasi asing sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan, kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti, dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan Mr. Igor Maksimov dan juga Mr. Stanislav Sadovnikov mengenai komentarnya Ibu Kota Nusantara ini. Beliau menyampaikan ini adalah lokasi yang terbaik yang pernah saya lihat. Kalau tolnya nanti sudah jadi, kira-kira hanya 15 menit. Supaya investor kita yang dari Rusia itu tahu betapa sangat prospeknya berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Kampus AIS Nusantara dibangun di atas lahan seluas 7.900 meter persegi dengan luas bangunan 10.000 meter persegi. Kampus ini akan menampung hingga 750 siswa dari jenjang preschool usia 3 tahun hingga kelas 12. Kampus ini akan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan kelas dunia, termasuk laboratorium sains mutakhir, fasilitas STEM, amfiteater, dalam ruangan seni pertunjukan, ruangan yang penuh berbagai fasilitas mutakhir, seni pertunjukan, kolam renang semi olimpiade, dan berbagai fasilitas olahraga termasuk lapangan sepak bola, lapangan tenis, bola basket, bulu tangkis, lapangan voli, dan fasilitas berstandar internasional lainnya. Dibangun sesuai dengan prinsip bangunan hijau, AIS Nusantara bertujuan untuk memadukan konsep bangunan berkelanjutan modern dengan kearifan budaya lokal yang mencerminkan visi Ibu Kota Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan kembali melakukan groundbreaking untuk pembangunan sekolah internasional di Ibu Kota Nusantara. Australian Independent School Nusantara, AIS Nusantara. Pembangunan kampus AIS Nusantara ini dibangun di atas lahan 7.900 meter persegi dan siap menampung kurang lebih 750 siswa dari mulai preschool sampai ke jenjang high school SMA. Dan tadi sudah disampaikan bahwa fasilitasnya lengkap, berstandar internasional, ruang belajarnya juga berstandar internasional, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti mini soccer, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, kolam renang, semi olimpik, dan auditorium berkapasitas 250 orang. Kehadiran AIS Nusantara di IKN ini menunjukkan keseriusan komitmen kita untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung berkelas internasional di IKN, termasuk lembaga pendidikan
internasional yang berkualitas dunia. Saya berharap AIS dengan reputasi dan rekam jejak selama 28 tahun di bidang pendidikan dapat betul-betul menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia di IKN ini, mempromosikan pendidikan global berkelas tinggi di Nusantara dan memberikan pilihan pendidikan yang bermutu bagi warga di ibu kota Nusantara yang berasal dari berbagai daerah, berasal dari berbagai negara dan berbagai latar belakang. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan Australia Independent School Nusantara saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mendampingi untuk penekanan tombol sirine para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Ketua Pembina Yayasan Sekolah Internasional Australia, Principal of AIS Jakarta, Direktur PT AIS Property Asia. Mohon izin kami hitung mundur. Dari 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi dimulainya groundbreaking pembangunan kampus Australian Independent School Nusantara di ibu kota Nusantara. Indonesia, a land of 1,000 wonders, where emerald jungles meet azure ocean waters, and ancient temples stand alongside the skyscrapers of the future. Today, this amazing country is writing a new chapter in its history. Right here, amidst the pristine nature of Kalimantan, a high-tech hub is being born, destined to become a magnet for tourists and investors from around the world. And it is here that a new stage in the development of Indonesia begins the creation of the capital city of Nusantara. Nusantara is not just a geographical point on the map, it is a symbol of ambitious change, a space where the country's new history is being written. We are proud to be part of this grand project. Our properties represent the perfect blend of authentic Indonesian architecture and the highest standards of premium real estate. Every achievement we make is a testament to our dedication to quality and innovation. We continue to move forward, creating unique spaces that inspire life, where every moment leaves an impression. In the new capital, we will present our flagship project, Magnum Resort Nusantara, a complex that will become a true oasis of pleasure, where you will find everything you need for a comfortable life and unforgettable leisure. Magnum Resort Nusantara is more than just luxury apartments with modern interiors. It also features a world-class spa complex, exquisite fusion cuisine restaurants led by top chefs, shopping areas with boutiques from global brands, an ultra-modern co-working space for business meetings, and much more. We are not just building a structure. We are creating a future where innovation serves people. Comfort becomes the norm, and luxury is accessible to everyone. Magnum Resort Nusantara, a place where dreams become reality. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking Magnum Residence Nusantara di ibu kota Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, pimpinan OIKN, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, seluruh jajaran, yang saya hormati Mr. Igor Maksimov,
dan juga Mr. Stanislav Sadovnikov, Bapak Bobi Sumantri yang saya hormati, Bapak Ibu seluruh jajaran Direksi PT Magnum Investment Nusantara, tamu undangan yang berbahagia. Dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara saat ini mungkin masih memakan waktu 1,5 jam, 2 jam atau 2 jam lebih. Tetapi pada akhir tahun ini setelah jalan tolnya jadi, kira-kira akan memakan waktu hanya 40-50 menit. Atau maksimal kalau masih terlambat jalan tolnya mungkin di pertengahan tahun depan. Yang kedua, Airport Nusantara. Dalam proses dibangun, kemarin sudah saya landing di sana, pesawat saya sudah mulus sampai ke apron dan akan selesai 100% di bulan Desember tahun ini. Dari airport menuju ke Ibu Kota Nusantara, kalau tolnya nanti sudah jadi, kira-kira hanya 15 menit. Supaya investor kita yang dari Rusia itu tahu betapa sangat prospeknya berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Tadi saya menanyakan kepada Bapak Igor dan Bapak Stanislav mengenai komentarnya Ibu Kota Nusantara ini. Beliau menyampaikan ini adalah lokasi yang terbaik yang pernah saya lihat. Dan kita harapkan investasi ini akan menunjukkan bahwa peluang investasi yang ada di Ibu Kota Nusantara ini terbuka untuk siapapun. Karena ini akan menjadi kota global, karena Nusantara akan menjadi kota internasional dengan seluruh fasilitas yang dimiliki, dan kita harapkan semakin banyak investor yang melakukan groundbreaking pembangunan, dan pada hari ini kita melakukan groundbreaking pembangunan Magnum Resort Nusantara, hunian luxury yang eksklusif yang dibangun dengan investasi kurang lebih 300 miliar rupiah dan dibangun di atas lahan 1,3 hektar yang merupakan nanti kehadiran Magnum Resort di IKN ini akan memberikan lebih banyak pilihan properti yang berkualitas, memberikan keleluasaan pilihan-pilihan masyarakat yang ingin tinggal di IKN. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan Magnum Resort Nusantara pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mendampingi untuk penekanan tombol sirine para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Investor PT Magnum Investment Nusantara, dan Direktur PT Magnum Estate Internasional. Baik, mohon izin kami pandu hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi dimulai groundbreaking Magnum Residence Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Linux adalah grup manajemen perhotelan dan gaya hidup global dengan lebih dari 1.600 hotel dan 245.000 kamar di seluruh dunia.
Selamat datang di Delonix Nusantara, sebuah kompleks pengembangan serbaguna yang komprehensif. Proyek ini menandakan langkah penting dari visi Delonix Group untuk menjadi grup hotel terbesar dan terkemuka di Indonesia dalam 3 tahun. Berada di area prima ibu kota Nusantara, Delonix Group akan berdiri berkelanjutan kehidupan, pekerjaan, dan rekreasi berpadu dengan sempurna. Delonix Nusantara membentuk cakrawala baru untuk ibu kota Nusantara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking Delonix Nusantara di ibu kota Nusantara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, yang saya hormati pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati founder dan chairman Delonix Group, Mr. Alex Zeng, Presiden Delonix Group Indonesia, Mr. Bill Lin, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Tadi pagi telah kita lakukan peletakan batu pertama investasi untuk pendidikan dari Australia. Kemudian yang kedua juga baru saja kita lakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan properti dari Rusia, investornya. Dan kemudian pada kesempatan yang baik ini akan dilakukan groundbreaking, peletakan batu pertama, investasi juga untuk properti mixed use dari Delonix Nusantara untuk investor yang berasal dari China. Artinya kelihatan sekali bahwa mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan dan rasa confident kita bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik bagi sebuah investasi. Dan hari ini sekali lagi kita kembali akan melakukan groundbreaking pembangunan kawasan mixed use Delonix Nusantara yang dibangun oleh Delonix Group, jaringan hotel dan gaya hidup internasional dengan investasi kurang lebih 500 miliar rupiah. Mixed use ini akan dibangun di atas lahan seluas 24.000 meter persegi yang akan dikembangkan menjadi mode G Hotel, servis apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan juga pusat olahraga dan kebugaran di kawasan ibu kota Nusantara ini. Dengan investasi di IKN ini, Delonix Group masuk sebagai perusahaan asing perintis yang berinvestasi di IKN. Dan ini akan membawa dampak kepercayaan pada investor-investor lain untuk juga segera masuk ke ibu kota Nusantara. Hati-hati, harga tanah memang sekarang masih murah. Harga tanahnya masih murah pada tahun ini, tetapi tahun depan kita tidak tahu. Harga tanah bisa lipat 2 kali, bisa lipat 3 kali, bisa lipat 5 kali, bisa lipat 10 kali. Jadi perlu saya ingatkan kalau ingin berinvestasi tahun ini, dan saya yakin dengan bekal pengalaman Delonix
yang telah mengoperasikan beragam portofolio yang mencakup 9 merek inti hotel dan resort ternama dan lebih dari 1.600 properti hotel di berbagai negara, Delonik Nusantara akan berkembang pesat di IKN dan menjadi bagian dari kemajuan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini peletakan batu pertama groundbreaking Delonik Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mendampingi untuk penekanan tombol sirene para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Founder and CEO dari Delonix Group Mr. Alex Cheng, Presiden dari Delonix Group Indonesia Mr. Bilin. Mohon izin, kami hitung mundur dalam 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi dimulainya groundbreaking di Ibu Kota Nusantara. Kami persilakan kembali ke tempat. Semangat Pak. Pak, ada groundbreaking, 5 groundbreaking tadi. Ya, ini yang paling penting, investor, investasi asing sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan, kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti, dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Tapi urusan untuk yang fasilitas kepemerintahan memang semua di-handle oleh pemerintah. Pak, berarti ini investasi asing perdana ya Pak, yang groundbreaking? Ya, hari ini ya. Ya. Kedepannya ada lagi nggak Pak? Kedepannya untuk yang asing sendiri akan Ini yang sudah tanda tangan LOI kan sudah banyak, kan diseleksi, kan di screening, tidak semua masuk langsung ya ini masuk ya ini masuk ya kan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di IKN agar terbangun sebuah ekosistem yang baik sehingga Nusantara menjadi lokasi yang menarik. Total investasi dari swasta berapa Pak hingga groundbreaking ke-8 ini? Nanti tanyakan ke Pak Raja Juli, komplit semuanya. Pak, ini groundbreaking terakhir sebelum 20 Oktober Pak? Apa ya? Ya belum tentu, nanti jangan-jangan seminggu nanti banyak yang pengen. Terima kasih teman-teman. Groundbreaking lagi. Pak Jokowi pilkada sekarang udah masuk Isu internasional serangan Israel ke Lebanon itu memakan korban hampir 500 orang, dan Cina udah menarik warganya. Apakah ada himbauan pada kepada warga Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon, dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Saya rasa itu. Baik Pak, terima kasih Pak.